Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bahid. Eh, Pada video kita kali ini kita akan melanjutkan bagaimana pembuatan sebuah form pengguna. Nah, seperti sebelumnya kita sudah mendesain dan sudah membuat event on click pada tombol tambah. Nah, pada video kita kali ini kita akan membuat perintah pada tombol simpan, hapus, ubah, edit cari, dan di backgrid ini. Nah, sebelumnya uh, langkah yang pertama uh, hapus nama karyawan, hapus label dan teks nama karyawan. Nah, ini saya jelaskan dulu kenapa kita menghapus. Karena di tabel pengguna ini tidak ada nama karyawan. Nah, kita langsung ke nick, username, kode pengguna, nick, username, password, sama status. Nah, jadi di video sebelumnya kita buat di sana ada nama karyawan dan edit karyawan. Nah, sekarang teman-teman hapus dulu ini. Silahkan hapus label nama karyawan sama isi teksnya. Nah, sekarang ini kita perbaiki. Nah, kayak seperti ini ya. Nah, sekarang yang kedua kita membuat event on click pada tombol simpan ya. Nah, kita masuk ke tombol simpan. Nah, sekarang teman-teman pilih tombol simpan, pilih event, pilih on click. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Biar teman-teman mengerti bagaimana kode program yang akan kita tuliskan. Nah, yang pertama kita tuliskan if ID kode pengguna. Kita langsung ke nick ya, karena kode pengguna kita buat secara otomatis. ID next. Kode pengguna kita buat secara otomatis di tombol tambah kemarin. Nah, jadi kita langsung ke nick. Jadi ya, simpan, pilih on click, ID next, teks sama dengan tanda petik 2 and ID next, teks sama dengan tanda petik 1, silahkan isi tanda petik 1 dan ya. Nah, saya itu bikin aplikasi message box, silahkan isi data dengan benar, perhatikan 0, titik koma, ID next, set fokusnya. Nah, ini tanda petik 2 ya, perhatikan ini enggak ada plus. Ini ketinggalan tanda petik 1. Nah, ini ya. Nah, di sini simpannya kita menyimpan ID nick di tabel next ya. Nah, setelah itu masuk ke sheet fokus. Nanti sheet fokusnya berada di tabel nick ini. Nah, setelah itu kita tuliskan berakhir dan lanjut ke setelah nick kita masuk ke username. Nah, kita paste aja ini ya biar lebih cepat. Nah, tinggal kita ganti yang ID
username. Di sini juga kita ganti menjadi ID username. Nah, sama yang ini aja kita ganti menjadi ID username. Nah, setelah itu kita masuk ke password lagi, ID password. Di sini juga kita ganti menjadi ID password, dan yang ininya kita ganti menjadi ID password. Nah, masih ada, kita masuk ke status, ID CB status ya, CB status, CB status. Di sini juga kita masuk ke CB status. Nah, jadi kita buat perintah F ini yang ada setiap edit ini, edit next, edit user, sama password dan status. Ini kelebihan ini, yang satu kita hapus sampai dengan ID BC combo box status. Nah, setelah itu kita tambahkan database-nya, if DMQ pengguna. Kita masuk DMQ pengguna, lokasinya dalam kurung tuliskan sebagai kode pengguna. Nah, setelah kode pengguna, tanda petik, koma, ID kode pengguna, teks, koma. Nah, setelah kita enter, DM Q pengguna, edit DMQ pengguna, titik koma ya, DMQ pengguna ke kode pengguna, as string ya, titik 2 sama dengan ID kode pengguna, teks, titik koma. Lanjut lagi DMQ pengguna, nick ya, kita masuk ke nick, as string juga, titik 2 sama dengan ID nick, teks, titik koma. Nah, ini kita selanjutnya DMQ pengguna, setelah nick apa, username, titik 2 sama dengan ID username, teks, DMQ pengguna, password, as string, ID password, teks, titik koma. Terakhir ada status, DMQ pengguna, status pengguna, string, titik 2 sama dengan ICB status, teks, titik koma. Ini sampai di sini kita terus berakhir, n titik koma DMQ pengguna, kita
kita simpan ya, post ini kita simpan. Show message dialog, show message, tanda data pengguna berhasil disimpan, tanda petik 1. Setelah itu form create sender dan form aktif sender. Nah, ini ada tanda merah karena kelebihan enak. Nah, satunya kita hapus. Nah, sekarang untuk tombol simpan sudah selesai codingnya. Nah, sekarang kita buat tombol ubah ini ya. Nah, langkah yang ketiga, membuat event on click pada tombol ubah. Nah, sekarang kita masuk ke tombol ubah, pilih event on click. Nah, di sini kita akan memberikan tombol, mengaktifkan tombol button edit next user password dan status ini ketika kita klik tombol ubah. Nah, jadi yang pertama kita edit kode pengguna, enable-nya menjadi false, edit next, enable-nya menjadi true. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa edit pengguna menjadi false, kenapa edit next menjadi true. Nanti ketika kita klik tombol ubah, kode penggunanya ini tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah cuma nick. Sehingga kita nonaktifkan edit kode pengguna ini. Nah, sekarang kita masuk ke selain edit next, edit pass user name, enable-nya juga true. Edit password, enable-nya true. Edit GB status, enable-nya menjadi true. Setelah itu kita tombol tambah, enable-nya kita ganti menjadi false ya. Ketika kita klik tombol ubah, tombol tambah ini tidak akan aktif. Yang aktif tombol simpan, tombol hapus juga tidak akan aktif. Sehingga kita tuliskan enable-nya menjadi false ya. Nah, sekarang bt hapus, enable-nya menjadi false. Bt ubah, enable-nya kita false-kan juga. bt simpan, enable-nya menjadi true. Nah, jadi kebalikan ya. Nah, sekarang kita sambil simpan biar nggak terjadi error. Nah, yang keempat, kita membuat event on click pada tombol hapus. Kita masuk ke tombol hapus, kita pilih event on klik pada tombol hapus. Nah, kita hapus dulu. Kita tuliskan if pesan message dialog yakin hapus data Anda, tanda tanya, koma, tanda petik, koma, kita berikan empty konfirmasi ya, koma, mb yes atau mb no, koma no.
sama dengan mr. Yes, tutup dan ya. Nah, kita bikin lagi DMQ pengguna, kita close ya database-nya. DMQ pengguna, SQL-nya kita clear. DMQ pengguna SQL, update-nya kita berikan perintah delete from pengguna where kode pengguna sama dengan tanda petik 3 ya, 3 kali tanda petiknya, setelah itu tambah ID kode pengguna, teks, tambah tanda petiknya 4 kali. Selanjutnya DMQ pengguna titik koma message dialog, data berhasil dihapus, tanda konfirmasi, data berhasil dihapus, empty konfirmasi, koma mb oke, koma 0 ya, titik koma. Form create sender, form aktif sender. Nah, sampai sini kita sudah selesai membuat perintah pada event hapus atau BT hapus. Nah, sekarang kita membuat perintah pada dbgrid ini. Nah, yang kelima, membuat on event on cell klik pada db grid ya, db grid. Nah, yang db grid itu ini ya, kita pilih ini, kita pilih event, kita double klik pada on cell klik ini. Nah, kita hapus dulu ini, kita tuliskan yang pertama ID pengguna, teks ya, teksnya ID pengguna, enable-nya kita false-kan ya, titik koma. Nah, biar cepat kita copy paste. Setelah itu ID next, enable-nya juga false, ID user, enable-nya juga false, ID password, enable-nya juga false, GB status, enable-nya juga false ya. Nah, sekarang kita masuk ke ID kode pengguna, teksnya titik 2 sama dengan dbgrid, filenya 0 ya, kita tuliskan menjadi 0 value. Nah, nanti di sini ada 0, ada 1 dan 3. 0 ini dia berada di urutan pertama, berarti kode pengguna di urutan pertama. Kita copy paste biar lebih cepat. ID next, value-nya nomor 1, berarti nomor 2 karena dbgrid ini di awal dari angka 1.
db username, password sama cb 100. Nah, tinggal kita edit 0, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, yang terakhir kita buat bt tambah enable-nya menjadi false ya. bt hapus, enable-nya menjadi true. bt ubah, enable-nya menjadi true. bt simpan, enable-nya menjadi false ya. Nah, ini coding untuk db create. Nah, sekarang kita masuk ke id cari ini. Nah, sekarang kita yang keenam, membuat event on change pada edit cari. Nah, ini fungsinya nanti ketika kita tuliskan nama dan username, maka akan muncul nama yang kita cari. Maka kita pilih edit cari ini, pilih event on click, pilih on change. Nah, kita masuk ke bt event on change pada edit cari ini. Nah, sebelumnya teman-teman cek dulu di cb cari ini, kita cek itemnya yang kita tuliskan kita mencari berdasarkan kode pengguna dan nick. Nah, sekarang teman-teman yang sebelumnya bukan kode pengguna atau nick, sekarang silahkan ganti dulu di cb cari ini pencarian berdasarkan kode pengguna dan nick. Nah, setelah itu kita kembali ke edit cari ini, kita pilih event on change. Nah, sekarang kita tuliskan perintah jika cb cari teksnya sama dengan tanda petik 1 kode pengguna. Kita samakan tulisannya di with dmq pengguna do ya. Setelah itu bikin aktif titik 2 sama dengan false ya, titik koma SQL select bintang from pengguna where, dimana kode pengguna like persen tanda petik 2 persen tanda petik 1 plus id cari teks tambah tanda petik 1 persen tanda petik 2 tanda petik 1, setelah itu titik koma aktif titik 2 sama dengan true titik koma n s lagi jika cb cari cb cari teksnya
sama dengan next with DMQ begin aktif fast ya, SQL clear SQL lagi add select bintang from pengguna where like tanda persen plus ID cari teks plus persen titik koma aktif sama dengan true titik koma akses titik koma. Nah ini ketinggalan titik koma. Nah ini sampai di sini kita sudah selesai memberikan perintah pada setiap coding programnya. Nah sekarang kita bagaimana mencoba atau menguji hasil dari coding program itu. Nah sekarang kita simpan dulu, kita pilih run ini ya untuk melihat hasilnya. Nah kita masukkan user, sekarang kita masuk ke data pengguna. Nah ini kita sudah masuk ke form pengguna. Nah sekarang kita menambah form pengguna ini. Nah ini otomatis kode pengguna kita isi nicknya sembarang saja, usernya Muhammad, passwordnya 123. Nah statusnya kita isi sebagai kasir. Nah setelah itu kita simpan. Nah ini akan informasi data pengguna berhasil disimpan. Nah, nanti datanya otomatis disimpan di DB Grid ini. Nah sekarang kita mau mengedit ini, kita pilih dulu datanya, kita edit. Nah sekarang kita edit nicknya menjadi 12345. Selanjutnya kita simpan lagi. Nah, akan ada perubahannya. Nah sekarang kita mau melihat apakah tombol hapus ini bisa digunakan. Nah sekarang kita pilih data yang kita tambahkan, kita mau hapus ya, kita pilih ini yang baru kita tambahkan tadi, saya mau menghapus ya, kita pilih hapus. Yakin hapus data Anda, kita pilih yes. Nah data berhasil dihapus. Nah ini mungkin sampai di sini dulu video kita terkait pembuatan form pengguna dan codingnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.